Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang materi SNBT UTBK tahun 2024, yaitu penerapan kuantitatif barisan dan deret berdasarkan Permen Kemendikbud nomor 48 tahun 2022 tentang PMB dan PTN. Sini ada update soal esai isian singkat untuk ujian 2024. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Materi barisan dan deret. Barisan adalah misalnya itu ada U1, U2 dan UN sampai UN kurang 1. Jadi U1, U2 sampai misalnya N-nya 5 berarti U1, U2, U3, U4, U5. U1, U2 sampai UN kurang 1 sampai UN ya. Kemudian deretnya itu adalah U1 tambah U2, U3 sampai tambah UN kurang 1 tambah UN. Misalnya N-nya 5, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Hubungan barisan dan deret. UN itu sama dengan jumlah atau SN kurang 1. Jadi jumlah keseluruhan dikurangi jumlah kurang dari satu suku ya, satu suku dari sebelumnya. Jadi semua misalnya U1 tambah U2, U3, U4, U5, maka UN itu sama dengan U1 tambah U2, U3 tambah U4 tambah U5 dikurang U1 tambah U2 kurang dalam kurung U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ya, begitu maksudnya ini. Kemudian barisan dan deret aritmetika. Untuk barisan dan deret aritmetika, UN-nya itu sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1B. Di mana A itu adalah suku awal, kemudian N itu banyaknya bilangan, kemudian B itu adalah beda antara bilangan pertama dengan bilangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian beda itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Nah, ini UN kurang UN kurang 1 itu adalah beda. Misalnya U1, U2, U3, maka U2 itu sama dengan beda itu sama dengan U2 kurang 1 atau U1. Kalau dia 5 berarti U5 kurang 4 atau U3 kurang 2, U2 kurang U1 ya. Nah, ini maksudnya UN kurang 1. Itu adalah beda. Selanjutnya, jumlah atau SN, jumlah bilangan sebanyak N itu adalah N per 2 kali A ditambah UN, atau sama dengan N dibagi 2, 2A ditambah N kurang 1 kali B. Selanjutnya, barisan dan deret geometri. Nah, deret geometri ya. UN-nya itu sama dengan A, di mana suku awal, R adalah rasio, N itu adalah jumlah bilangan banyaknya bilangan kurang 1. Di mana R-nya sama dengan UN per UN kurang 1. Artinya U2 per U1, U3 per U2, atau U4 per U3, dan seterusnya. Kemudian SN-nya itu adalah A adalah suku pertama dikali dalam kurung 1 kurang R pangkat N ya. R ini adalah rasio. Ya, ini rasio tadi UN per UN kurang 1 per 1 kurang R. Atau bisa juga kalau dia biasanya sih kalau model seperti ini 1 kurang R, di mana R-nya itu merupakan bilangan kurang dari 1 atau rasionya misalnya 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau R-nya di sini adalah biasanya pakai R-nya lebih dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kalau ini untuk bilangan R-nya itu lebih kecil daripada 1 ya, jadi pecahan ya biasanya lebih kecil dari antara 0 dan 1 lah ya. Kalau ini lebih dari 1, jadi lebih tambah dipangkat tambah besar ya. Itulah SN-nya untuk barisan dan deret geometri. Nah, kemudian deret hingga. Deret hingga ini artinya ini deret. Ini biasanya dari sini ya, dari 1 kurang R ini, karena R-nya itu tambah lama tambah kecil. Tambah lama tambah, kalau pangkatnya tak terhingga, maka R-nya itu menjadi hampir 0 ya. Jadi artinya ini R-nya adalah min 1 sampai R, sampai lebih kecil R, lebih kecil 1. Jadi S tak terhingga, jadi N-nya tak terhingga itu adalah A per 1 kurang R. Kalau misalnya R-nya di sini 1/1000, berarti semakin dipangkat banyak semakin mendekati 0, maka disepakati bahwa itu adalah 0. Maka di sini A kali 1 kali A kali 0 itu menjadi tinggal A per 1 kurang R. Jadi inilah jumlahan tak hingga. Kemudian contoh soal ya, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Dalam sebuah tribun
stadion terdapat 9 baris kursi. Baris pertama berisi 11 kursi, baris kedua berisi 13 kursi, baris ketiga berisi 17 kursi, baris keempat berisi 19 kursi, baris kelima berisi 23 kursi, dan seterusnya. Mengikuti pola yang sama. Jadi polanya sama dari 1, 2, 3 sampai ke 4 ini. Berdasarkan informasi tersebut, banyak kursi pada baris terakhir adalah artinya banyak pada baris ke-9. A31, B32, C33, D34, dan E35. Kita jawab. Nah, kemudian kita lihat barisannya adalah 11, 13, kemudian ketiga adalah 17, kemudian selanjutnya keempat 19, dan kelima itu adalah 23, dan seterusnya. Jadi ada kemudian seterusnya di sini. Nah, kita lihat bedanya dulu. Beda 2, kemudian beda 4, kemudian beda 2 lagi, kan selanjutnya beda 4. Dari sini bedanya adalah 6, dari 11 ke 17 adalah 6, kemudian 17 ke 23 adalah 6 juga, dan 13 ke 19 adalah 6 juga. Kemudian baris ke-1 ya, dengan baris ketiga itu bedanya 6 kursi. Ya, baris ke-1 dan baris ke-2 6 kursi ya, 14 dan 17. Kemudian baris kedua dengan baris ke-4 juga bedanya 6 kursi, 13 ke 19. Posisi ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ini maksudnya baris ke-1, baris kedua, ketiga, 5, 7, 9. Nah, karena di sini adalah baris terakhir, maka kita lihat posisi yang ganjil. Nah, dari posisi ganjil ini membentuk sebuah barisan ya. Posisi 9 merupakan posisi kelima dari bilangan ganjil ya. Jadi ini merupakan barisan baru ya, yang terpisah dari yang lain. Sehingga modelnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dari posisi 9 merupakan posisi kelima dari bilangan ganjil. Nah, sehingga kita bisa membuat perumpamaan bahwa 11 itu ditambah 4 ya. 11 itu ditambah 4 menjadi 17. Kemudian 17 itu ditambah 4 yaitu 3, dan seterusnya. Karena di sini posisinya adalah posisi kelima, berarti ditambah 4 kali lompatan ditambah 6 ya. Jadi 4 kali lompatan yang ditambah 6 nya 4 kali 6, maksudnya 4 kali lompatan tambah 6 ya. Berarti kalau dalam bentuk rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, berarti UN-nya itu adalah U5 ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. U5 sama dengan 11 ditambah N-nya 5 dikurang 1 kali 6. Atau sama dengan 11 ditambah 4 kali 6. Ini maksudnya tadi 4 kali lompatan 6 ya. Itu sama dengan 11 ditambah 4 kali 6 itu sama dengan 11 tambah 24 sama dengan 35. Nah, jadi kita bisa lanjutkan ini ya. Jadi secara langsung kita bisa dapat jawabannya ya. Namun kita lanjutkan lagi kembali jadi 25, 23, 25, kemudian 29 dan 31 serta 35. Jadi kita lihat lompatan-lompatannya 2 dengan pola yang sama ya, 4, kemudian 2 lagi, dan kemudian 4 lagi. Dengan lompatan lain 6, dan yang satunya lagi 6, dan selanjutnya adalah 6. Jadi ini 25 ke sini 6 juga ya. Berarti jadi jawabannya adalah E35. Selanjutnya nomor yang kedua ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam sebuah tribun stadion ada terdapat 9 kursi. Baris pertama itu berisi 20, baris kedua berisi 25, baris ketiga berisi 25 kursi, dan baris keempat 30 kursi, baris kelima berisi 30 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama seperti ini. Soalnya mirip yang nomor 1 ya. Jika stadion hanya terisi setengah dari total kapasitas, banyak kursi kosong pada tribun adalah berapa kursi? A 130, B 140, C 150, D 160, dan E 170. Kita jawab. Jadi modelnya adalah 20, 25, 25, kemudian 30, 30, kemudian 40, 20, 35, jadi 35, dan kemudian 40, 40 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sudah jelas modelnya ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian jumlah kursi dalam stadion adalah 20 tambah 25 tambah 20 tambah ini ya. Kalau kita jumlahkan semua itu hasilnya adalah 280. Kalau cuma setengah yang terisi, maka banyak kursi kosong adalah 122 kali 240 adalah 140. Jadi jumlahnya adalah 140 ini secara cepatnya ya. Kalau kita memakai rumus SN ya,
Kita lanjut. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ini matematikanya. Kita lihat ada dua deret, yaitu 20 tambah 25 dan 30, 35 dan 40 ya. Jadi deret yang warna hitam tadi. Kemudian deret yang kedua itu warna merah. 25 tambah 30 tambah 35 tambah 40 ya, 130. Jadi Sn-nya ini adalah bedanya masing-masing adalah 5. Kemudian jumlah deret 1 adalah S5 menjadi 5 per 2, 2 kali 20 kali 5 kurang 1 kali 5. Karena di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 5 angka. Kalau jumlah kelima angka tersebut adalah S2 5 per 2, awalnya adalah 2 kali 20. N-nya adalah 5. Kemudian bedanya adalah 5. Itu jumlahnya adalah 5 per 2 kali 40 tambah 4 kali 5. Atau sama dengan 5 per 2 kali 40 tambah 20. Sama dengan 5 per 2 kali 60, atau itu sama dengan 5 kali 30, atau sama dengan 150. 60 per 2 ini adalah 30. Jumlahnya adalah 150. Kemudian jumlah deret yang kedua itu adalah S4, 4 per 2, 2 kali 25 ya. Jadi 4 saja, 1, 2, 3, 4. Jadi 24 per 2 kali 2 kali 25. Karena 25 adalah merupakan barisan awal. Itu sama 4 kurang 1 kali 5. Bedanya kan sama dengan 5. Jadi jumlahnya adalah 2 kali 50 tambah 3 kali 5, atau 2 kali 50 tambah 15, atau 2 kali 65 sama dengan 130. Kalau kita jumlahkan ini, kursi tadi itu adalah jumlahnya adalah 150 tambah 130, 280. Karena hanya setengah yang terisi, jadi sama seperti tadi, 1/2 kali 280, hasilnya adalah 140. Jadi jawabannya yang benar adalah B, 140. Selanjutnya, soal esean singkat. Nah, ini soal esean singkat. Panjang sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72, maka luas segitiga tersebut adalah. Kita lihat dulu ya. Karena sisi-sisi segitiga membentuk barisan aritmetik, maka barisannya berbentuk A, A tambah B, A tambah 2B. Ya, ini adalah barisan untuk aritmetika ya. A ditambah A tambah B, kemudian A tambah 2B. Sehingga keliling segitiga menjadi A ditambah A tambah B tambah A tambah 2B. Ya, karena ini adalah sisi-sisinya. Anggap ini alas, ini tinggi, dan ini adalah sisi miring. Jadi kelilingnya itu adalah sama dengan 3A ditambah 3B sama dengan 72. Atau A ditambah B itu sama dengan 24. Jadi masing-masing kita bagi 3, hasilnya adalah 24. Jadi 3A bagi A 3, tinggal A, 3B bagi 3B, itu bagi 3 adalah 24. Itu merupakan bintang 1 ya. Kemudian, teorema Pythagoras berlaku bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi miring tadi sudah kita katakan bahwa adalah A tambah 2B karena yang paling panjang ya. Kemudian sisi alasnya tadi sudah kita katakan, misalkan A itu adalah A ya. Kemudian tegaknya adalah A tambah B. Bisa tidak ditukar? Bisa saja ditukar, tidak ada masalah. Yang jelas memenuhi model seperti ini. Selanjutnya kita lihat dalam bentuk segitiga. Jadi sisi tegak itu A tambah B, sisi alasnya itu adalah A seperti yang kita ambil tadi. Kemudian sisi miring itu adalah A ditambah 2B. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, dari situ kita bisa kuadratkan A dikali A kuadrat ini bisa di A tambah 2B kali A tambah 2B ditambah kuadrat ditambah A ditambah B dikali A tambah B. Bagi yang belum tahu, bisa melihat proses perkaliannya ya. Kalau yang sudah tahu ya bisa diabaikan saja. Jadi A kali A itu sama dengan A kuadrat. Kemudian A dikali 2B sama dengan 2AB. Selanjutnya 2B kali A sama dengan 2AB juga. Kemudian 2B kali 2B sama dengan 4B kuadrat. Kemudian yang sebelahnya lagi A kuadrat ditambah A kali A menjadi A kuadrat. Kemudian A kali B menjadi AB. Kemudian B kali A juga menjadi AB. Selanjutnya B kali B menjadi B kuadrat ya. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kita ke sebelah kiri ya supaya dia nilainya positif ya, karena di sini positif semua. AB-nya ini kita sempurnakan ke sebelah kiri. Akhirnya menjadi seperti ini, A kuadrat ditambah 2 tambah 4B dikurang A kuadrat dikurang A kuadrat kali dikurang AB kuadrat kurang AB ditambah dikurang B kuadrat.
Nah, di sini maksudnya ini tadi yang ini biar di sebelah kiri ataupun kanan sama saja. Kebetulan kita ambil yang sebelah ke kiri ya. Jadi A-nya ini kita kurang minus A kalau minus A. Ini sama dengan 0 ya. Dikurang berarti tinggal min A kuadrat kan ini. A-nya 1, di sini min 2A ya, berarti A-nya minus A kuadrat. Kemudian 2AB ditambah 2AB itu sama 4AB. Dikurangi ini 2 min AB kurang min AB itu sama min 2AB. Berarti tinggal 4AB dikurang 2AB itu sama dengan plus 2AB. Kemudian 4B kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah 3B kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita kali dengan nilai negatif min 1 misalnya. Berarti di sini menjadi A kuadrat dikurang 2AB dikurang 3B kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, A kuadrat kurang 2AB kurang 3B kuadrat sama dengan 0. Kita bisa bentuk lagi kalau misalnya saya tambah dengan B kuadrat ini, maka dia juga harus dikurang B kuadrat. Berarti minus 3B kuadrat itu sama saja kalau saya tulis B kuadrat kurang 4B kuadrat. Ya. Nah, dari sini A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat itu bisa saya tulis menjadi A kurang B pangkat 2 dikurang B kuadrat 4B kuadrat sama dengan 0. Atau A kurang B kuadrat sama dengan 4B kuadrat. Nah, kemudian dari bentuk ini kita masing-masing kita akarkan ya. A kurang B kuadrat diakarkan, kemudian akar B 4B kuadrat itu diakarkan, maka hasilnya kalau kuadrat diakar hasilnya adalah bilang itu sendiri, yaitu A kurang B sama dengan 2B, karena akar 4B kuadrat itu adalah 2B. Sehingga A-nya itu sama dengan, ini pindah ke sebelah menjadi 3B, berarti A sama dengan 3B. Ini merupakan persamaan kedua. Setelah itu, kita substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama yang bintang 1 menjadi A ditambah B persamaan 1 sama dengan 24 menjadi 3B ditambah B sama dengan 24 atau 4B sama dengan 24, sehingga B-nya itu sama dengan 6 ya. 24 bagi 4 hasilnya adalah 6. Kemudian A tambah 6 sama dengan 24. Kita masukkan ke persamaan pertama ya. A tambah B sama dengan 24, yaitu A tambah 6 sama dengan 24. Hasilnya adalah A sama dengan 24 kurang 6 atau sama dengan 18. A jadi A-nya sama dengan 18 dan B-nya sama dengan 6. Kemudian luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Seperti yang tadi bahwa alasnya itu adalah A dan tinggi itulah A tambah B. Atau bisa kita tulis menjadi 1/2 kali A-nya tadi 18 dan A tambah 6 18 tambah 24 itu sama dengan 1/2 1/2 kali 18 kali 24 hasilnya adalah 216. Itu cara matematisnya ya. Kita lanjut. Kemudian ada cara yang cepat ya. Jadi luas segitiga ada 216 ya. Cara cepatnya adalah seperti ini. Kita misalkan barisannya adalah 3x, kemudian 4x dan 5x ya. Nah, artinya apa? A-nya 3x dan B-nya sama dengan 4x, kurang 3x adalah x ya. 5x kurang 4x adalah x. Jadi kalau kita lihat itu bahwa suku pertama adalah 3x, kemudian bedanya adalah x. Jadi sudah ada membentuk sebuah barisan ya. Jadi kalau kita masukkan, keliling lingkaran adalah 3x tambah 4x tambah 5x itu sama 72. 12x sama dengan 72, maka x sama dengan 72 per 12 sama dengan 6. Wah, ini lebih mudah lagi karena kita langsung bahwa x-nya sama dengan 6. Sehingga luas segitiga adalah 1/2 kali 3x kali 4x. Karena kita anggap ini tadi pertama itu suku awal adalah alas, kemudian suku keduanya adalah tinggi ya. 1/2 dikali 3x kali 4x. Jadi sengaja saya kasih merah itu sebagai penanda bahwa perkalian ya. 3x kali 4x. Hasilnya adalah 1/2 3 kali 6. X-nya kan 6. 3 kali 6 dikali 4 kali 6. Hasilnya menjadi 1/2 kali 18 kali 24 sama 216. Nah, yang bertanya, kenapa mesti kita misalkan barisannya adalah 3x, 4x, dan 5x. Bagi yang mau tahu, kita bisa lanjut ke catatannya, NB. Yaitu, pemisalan 3x dan 4x itu berasal dari kombinasi dari Pythagoras. Ya, jadi bilangan 3, 4, 5, ya 3, 4, 5, dan ini juga merupakan pasangan bilangannya ada 6, 8, dan 10. Kalau kita lihat, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, hasilnya 25. Itu merupakan 5 kuadrat. Jadi ini pasangannya ya. Nah, kemudian 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 36 tambah 64 sama 100, itu sama dengan 10 kuadrat. Jadi kalau kita lihat, jadi bisa kita buat barisannya menjadi 6x, 8x, dan 10x.
A sama dengan 6X, B sama dengan 8 kurang 6 itu sama dengan 10 kurang 8 itu sama dengan 2X. Kemudian bisa kita buat bahwa 6X tambah 8X tambah 10X itu sama dengan 72 ya. Jadi kelilingnya itu adalah 6X suku awal tambah suku kedua sampai suku ketiga sama dengan 72, atau menjadi X-nya sama dengan 72 per 24. Jadi 6 tambah 8, 14 tambah 10 menjadi 24. Itu kalau kebagi adalah X-nya sama dengan 3. Sehingga luasnya bisa kita tarik menjadi 1/2 dikali 6X. Ini tadi alasnya. Kemudian tingginya adalah 8. X-nya kita ganti 3. Jadi 1/2 dikali 6 kali 3 kali 8 kali 3. Jadi sama saja ya. 18 dikali 24 sama dengan 216. Jadi 1/2 kali 18 kali 24 sama dengan 216. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.